Saya juga ingin mengupdate beberapa hari yang lalu Bapak Presiden telah mengumumkan bahwa akan dibayarkan tunjangan hari raya bagi pegawai negeri, ASN, TNI, Polri, baik pusat maupun daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu pensiunan, ASN, TNI Polri, terkhusus guru. Berikut Bapak Ibu sekalian akan kita update sosialisasi kesiapan pembayaran THR sekaligus juga pencairan sertifikasi guru mulai 21 Maret ini langsung dari ruang live Kemenq di hari ini Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini Kemenq melaksanakan live terkait dengan APBN 2025 sekaligus juga ini pemaparan tentang kesiapan pembayaran THR baik kepada pensiunan, kemudian kepada PNS, TNI Polri dan juga kepada P3K. Utamanya ini adalah kepada guru. Jadi nanti silakan disimak Bapak Ibu sekalian, jangan di-skip. Ini mungkin nanti pemaparannya pertama adalah untuk pensiunan, lalu teknis pembayaran untuk THR kita, sekaligus juga nanti disampaikan bagaimana teknis pembayaran untuk sertifikasi guru yang direncanakan di 21 Maret ini. Nah, terkait dengan penjelasan ini, berikut Bapak Ibu sekalian kita sampaikan secara lengkap. Ini adalah APBN tahun pertama untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Pelaksanaan APBN adalah sebuah pelaksanaan instrumen keuangan negara yang begitu penting untuk mencapai tujuan-tujuan prioritas yang telah dan akan terus ditetapkan oleh Presiden Prabowo. Dan oleh karena itu, tema mengenai agility atau kelincahan, kemampuan untuk fleksibel namun tetap menjaga kehati-hatian dan sustainabilitas dari APBN itu menjadi sangat penting. Tentu sebagai Presiden terpilih, beliau akan melaksanakan banyak program-program dan kita terus melakukan dan meyakinkan agar APBN bisa menjadi instrumen yang diandalkan dan tetap bisa terjaga dalam jangka menengah panjang. Itulah yang menjadi dasar bagi kami di Kementerian Keuangan untuk terus menjaga APBN sebagai instrumen penting negara dan pemerintah dalam menjalankan proses pembangunan dan juga di dalam menjaga negara dan menjaga perekonomian serta rakyat untuk mencapai cita-cita kita menuju Indonesia yang maju, adil, sejahtera. Pertama adalah pensiun. Pembayaran manfaat pensiun juga tidak termasuk yang diefisienkan, tetap dibayar sesuai dengan jadwal dan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Nilai pembayarannya pada sampai dengan 28 Februari 2025 adalah 35,3 triliun rupiah. Lebih tinggi dibandingkan Januari dan Februari tahun lalu. Yang tahun lalu adalah 34 triliun rupiah. Ada peningkatan 3,9%, baik melalui Taspen untuk pegawai negeri dan juga Asabri untuk pensiunan TNI dan juga kepolisian. Dan untuk subsidi dan kompensasi pembayarannya 10,7 triliun, namun kalau kita lihat volume dari berbagai macam barang yang mendapatkan subsidi, ini volumenya rata-rata meningkat. Saya juga ingin mengupdate beberapa hari yang lalu Bapak Presiden telah mengumumkan bahwa akan dibayarkan tunjangan hari raya bagi pegawai negeri, ASN, TNI, Polri, baik pusat maupun daerah. Dan harapan dari Bapak Presiden semoga kebijakan ini dapat membantu mengelola kebutuhan selama mudik dan libur lebaran. Anggaran yang telah kita siapkan adalah untuk ASN pusat, TNI, Polri 2 juta orang, sekitar 17,7 triliun, untuk pensiunan 3,6 juta orang, 12,4 triliun,
Untuk ASN daerah 19,3 triliun ini berasal dari APBN. Jadi 19,3 triliunnya dari APBN, dan dari APBD sendiri nanti juga akan tetap ada bagiannya tunjangan perbaikan penghasilan dari APBD yang sekitar kurang lebih 16,5 triliun. THR dibayarkan 2 minggu sebelum hari raya, dan pada saat ini seluruh kelengkapan untuk pembayaran ASN pusat telah selesai. Peraturan pemerintah telah ditetapkan oleh Bapak Presiden, PP nomor 11 tahun 2025, dan untuk tata cara pembayarannya telah ditetapkan peraturan Menteri Keuangan juga, sehingga bisa segera dibayarkan oleh seluruh kementerian dan lembaga. Untuk pegawai daerah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah, dan kita harapkan peraturan kepala daerah bisa segera ditetapkan di semua daerah, provinsi, kabupaten, kota di Indonesia. Komponen yang dibayar adalah gaji, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja 100%. Dan dasar perhitungannya adalah penghasilan Februari 2025, tidak ada potongan atau iuran, dan PPh-nya ditanggung oleh pemerintah. Teman-teman sekalian, di dalam persiapan berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri tahun ini, pemerintah juga mengeluarkan sejumlah kebijakan yang membantu masyarakat untuk dapat merayakan Hari Raya dengan lebih baik. Beberapa kebijakan adalah penurunan harga tiket pesawat sekitar 13-14% melalui PPN, pembayaran PPN yang ditanggung oleh pemerintah untuk tiket pesawat. Ini seperti ketika kemarin Natal dan Tahun Baru. Kita lakukan lagi untuk Lebaran ini, dan selama masa libur Idul Fitri 15 hari dari 24 Maret sampai 7 April 2025. Estimasinya adalah sekitar beban APBN-nya 286,1 miliar. Jadi langsung ditanggung oleh pemerintah. PPN-nya tetap dibayar tapi ditanggung oleh belanja negara. Kemudian yang kedua adalah penurunan tarif tol dan transportasi selama mudik Lebaran. Diskon 20% selama 6 hari, 4 hari arus mudik 24-27 Maret, dan 2 hari arus balik 8-9 April 2025. Diskon tarif tambahan hingga 30% diberikan untuk pemudik yang terdampak pengalihan arus melalui tol Cileunyi, Sumedang, dan Dawan. Dan Kementerian Tenaga Kerja, Menteri Tenaga Kerja telah mengirimkan surat edaran agar ada pemberian THR bagi karyawan swasta, BUMN, dan BUMD. Jadi dari perusahaannya masing-masing, namun dihimbau untuk dapat memberikan THR agar seluruh pekerja Indonesia juga dapat merayakan Hari Raya dengan beberapa kriteria. Pekerja dengan masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih, pekerja yang punya hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja, dan dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya. Himbauan bonus Hari Raya juga diberikan agar diberikan kepada pengemudi dan kurir online. Ini juga diatur melalui surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja 7 hari sebelum Hari Raya. Teman-teman media, itu adalah beberapa highlight yang dapat kami sampaikan terkait dengan belanja pusat. Berikutnya, belanja transfer ke daerah. Kami laporkan bahwa realisasi transfer ke daerah pada bulan Februari telah mencapai 136,6 triliun rupiah. Ini lebih tinggi dibandingkan penyaluran sampai dengan Februari tahun 2024 yang mencapai waktu itu 134,7 triliun rupiah. 136,6 triliun rupiah realisasi sampai dengan akhir Februari 2025. Ini adalah 14,9% dari total pagu belanja transfer ke daerah. Kalau kita lihat kelompok transfernya, untuk DAU juga terjadi peningkatan dibandingkan tahun lalu. Tahun ini 86,6 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu 82,6 triliun. DAK non fisik 30,3 triliun, ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu 28,6 triliun. DBH juga telah disalurkan 13,8 triliun, dan dana desa juga dengan
syarat salur yang terus dipenuhi oleh berbagai macam desa dan pemerintah daerah disalurkan 5,9 triliun rupiah. Kita memperkirakan bulan Maret ini akan ada penyaluran lagi sebesar 57,1 triliun, terutama untuk mendukung layanan publik seperti sekolah, puskesmas, lalu DAK non-fisik, bantuan operasional sekolah dan bantuan operasional kesehatan, serta untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan melalui DAU. Teman-teman media, ini ada satu slide yang kami ingin menguraikan transfer ke daerah itu dipakai untuk apa. Transfer daerah itu masuk ke APBD dan dipakai untuk 3 kegiatan besar. Pertama, mendanai penyelenggaraan layanan publik atau untuk belanja aparatur. Kata lainnya belanja pegawai, belanja gaji ASN. Melalui DAU, jumlah Pemdanya ada 546, 3,1 juta ASN daerah itu mendapatkan mendapatkan gaji termasuk dari transfer yang diberikan. Dan kontribusi DAU sampai dengan Februari adalah 59,05 triliun dan penyaluran pada bulan Maret bulan ini kita perkirakan akan ada 30 triliun disalurkan ke Pemda melalui APBD melalui DAU. Kedua, transfer ke daerah adalah untuk membelanjai dan belanja pendidikan, untuk bantuan operasional sekolah, untuk tunjangan profesi guru. Namun, untuk bantuan operasional sekolah, sampai saat ini telah disalurkan 25,89 triliun dan ini adalah sekitar 48,4% dari total bantuan operasional sekolah. Jadi BOS tidak terganggu juga, DAK non-fisik untuk BOS tidak terganggu oleh efisiensi, tetap dijalankan dan tetap disalurkan. Khusus untuk tunjangan penghasilan, tambahan penghasilan guru bulan Maret akan disalurkan langsung ke rekening masing-masing. Setelah ini akan saya sampaikan. Dan BOS ini adalah untuk 1,5 juta guru, 43 juta siswa, dan juga 219.000 sekolah di seluruh Indonesia. Untuk belanja kesehatan, transfer ke daerah itu mendukung belanja kesehatan melalui DAK non-fisik. Telah dibelanjakan bantuan operasional kesehatan yang ada 2 macam sesungguhnya, bantuan operasional kesehatan dan bantuan operasional keluarga berencana, BOKB, yang diberikan ke 10.165 puskesmas, sekitar sudah direalisasikan 1,3 triliun. Teman-teman media, khusus tentang transfer ke daerah, yaitu tambahan penghasilan guru, kami ingin menyampaikan bahwa kita akan mulai melakukan perubahan skema penyaluran dana tunjangan profesi guru. Kalau dulu ya yang berlaku sampai dengan saat ini, tunjangan profesi guru itu adalah melalui dicatat lewat dana alokasi khusus non-fisik, DAK non-fisik, di dalam APBN, dan sebagai DAK non-fisik dia disalurkan ke APBD. Ada yang disalurkan ke APBD provinsi untuk tingkat sekolah SMA, ada yang disalurkan ke APBD kabupaten kota untuk sekolah SD dan SMP atau setingkat. Lalu baru dari APBD masing-masing provinsi kabupaten kota disalurkan ke masing-masing rekening guru. Kita sedang mendesain sehingga kita bisa melakukan segera dari APBN tetap dicatat di dalam DAK non-fisik, namun dari APBN langsung disalurkan kepada rekening masing-masing guru. Dan perubahan skema penyaluran ini akan mempercepat penerimaan, tunjangan akan lebih tepat waktu, lebih akurat dan juga akan terukur. Tentu untuk data dan yang lainnya dibutuhkan seluruh kerjasama dengan Pemda dan juga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan juga akan terukur. Tentu untuk data dan yang lainnya dibutuhkan seluruh kerjasama dengan Pemda dan juga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, memastikan data, keakuratan data dan seterusnya. Tapi yang saat ini telah kami catat, pagu TPG adalah 66,9 triliun dan target penerimanya adalah 1,5 juta guru di 544 daerah akan mendapat pembayaran tunjangan profesi gurunya itu langsung dari pemerintah pusat. Dan tahap 1 bulan Maret akan mulai disalurkan untuk 103.197 guru di 204 daerah. Kita mulai lakukan secara bertahap.
Sebagai catatan, tunjangan profesi guru ini selama ini sudah dibayarkan, dan tunjangan profesi guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah bersertifikasi, besarnya adalah 1 kali gaji pokok per bulan sebagai penghargaan atas profesionalisme dari guru-guru kita di seluruh Indonesia. Moga-moga nanti pembayarannya bisa lebih cepat dan tepat waktu. Teman-teman media, terkait dengan TKD juga ada pencadangan dan efisiensi. Ini juga bagian dari Inpres 1 2025 dan arahan Bapak Presiden adalah